Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah bertemu kembali dengan Ustazah Rida dalam mata pelajaran PAI. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi hari ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kita bahas dulu mengenai pengertian kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kakak abang sudah pernah pelajari dalam bahasa Arab, kitabun. Kitab artinya adalah buku. Sehingga kitab Allah atau kitabullah yaitu buku yang berasal dari wahyu Allah. Selain itu juga kitabullah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi kebahagiaan hidup manusia. Jadi, kita sebagai manusia jika ingin bahagia dalam menjalani kehidupan harus berpedoman kepada kitabullah. Anak-anak ustazah, Allah sudah menurunkan beberapa kitabullah. Ada 4 kitabullah yang sudah Allah turunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kitab Taurat, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tursina di Gunung Sinai, seperti yang termaktub dalam surah At-Tin wa Turi Sinin. Nah, kitab Taurat ini anak-anak ustazah menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa, yaitu bangsa Yahudi. Kitab Taurat ini berisikan ajaran agama serta ajaran untuk mengikuti atau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, yang kedua, kitab yang Allah turunkan adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud, yaitu kaum Bani Israel. Isi kitab Zabur diantaranya adalah doa-doa, zikir, nasihat, hikmah, dan ajaran kebenarannya. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil menjadi pedoman bagi umat Nabi Isa, yaitu kaum Yahudi. Namun, sebahagian kaum Yahudi tetap memegang ajaran kitab Taurat, sehingga umat yang mengikuti ajaran Nabi Isa dinamai dengan kaum Nasrani. Isi kitab Injil yaitu yang pertama sekali mengenai hukum agama, berikutnya adalah seruan dan ajakan menyembah Allah, dan yang terakhir adalah kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW inilah yang akhirnya diingkari oleh sebahagian besar pengikut ataupun umat Nabi Isa, sehingga mereka tidak mengimani adanya Al-Quran. Padahal Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu kakak abang garis bawahi atau diingat, kitab Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap selama 23 tahun. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran diantaranya adanya ajaran tauhid, yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah ajaran tata cara melaksanakan ibadah. Kemudian ajaran akhlak, bersikap baik kepada kedua orang tua, seperti
menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah fikih. Fikih yaitu ajaran mengenai halal, haram, dan hukum-hukum dalam kehidupan. Setelah itu adanya janji dan ancaman. Janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, serta ancaman Allah terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan yang terakhir, isi kandungan Al-Quran yaitu kisah-kisah. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya kisah Luqman, kisah Maryam, kisah Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya. Baik anak-anak Ustazah rangkum materi hari ini, yaitu ada 4 kitab suci yang Allah turunkan yang kita kenal sebagai kitabullah. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.